Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya yakin kalau kita boleh ada di tempat ini pada pagi hari ini semuanya karena berkat kemurahan Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita, saya undang kita sama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang akan saya berikan judul, Tidak Sendirian di Dalam Api. Pada pagi hari ini saya akan mengundang kita sama-sama untuk membacakan Alkitab dari Daniel 3 ayat yang ke-25. Saya akan bacakan untuk kita semua Daniel 3 ayat yang ke-25. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Pada pagi hari ini kita akan belajar dari 3 orang yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang-orang yang pada saat itu berada di Babel, di mana mereka berada jauh daripada tempat asal mereka. Mereka sudah memiliki jabatan, memiliki masa depan yang pasti, dan pada saat itu juga mereka sedang menghadapi tekanan besar untuk tetap ikuti aturan kerajaan. Pada saat itu Raja Nebukadnezar mendirikan sebuah patung emas dan menyuruh semua orang yang ada dalam kerajaannya untuk menyembah patung tersebut. Pada saat itu mereka dihadapi dengan dilema yang besar, tetapi yang mereka mengambil keputusan adalah untuk tidak sujud menyembah kepada patung tersebut. Dan resikonya jelas, yaitu adalah mereka harus masuk ke dalam perapian. Tetapi pada saat itu mereka tetap berdiri dengan teguh. Bukan karena mereka nekat, mereka berani, tetapi karena mereka percaya bahwa Tuhan yang mereka sembah lebih besar dari ancaman yang ada di hadapan mereka. Kita akan belajar bersama-sama dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mengikuti Tuhan tuh bukan selalu berarti bagaimana hidup kita akan mulus-mulus saja. Seperti contohnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka sudah taat kepada Tuhan, mengikuti perintah-perintah Tuhan, hidup jujur, tetapi tetap masuk ke dalam perapian. Kadang kita berpikir bagaimana kalau kita udah benar, kita harusnya hidupnya aman, tentram. Tetapi nyatanya orang benar pun bisa masuk ke dalam masalah. Masalah itu bukan tanda bagaimana Tuhan meninggalkan kita atau mungkin Tuhan ada jauh daripada kita. Tetapi masalah justru datang karena kita memilih untuk ikut Tuhan, untuk memilih benar. Poin kedua adalah bagaimana masalah tetap ada, tetapi Tuhan juga tetap ada bersama-sama dengan kita. Pada saat Sadrak, Mesak, dan Abednego dilemparkan ke dalam perapian, perapian itu tidak langsung hilang. Api tetap menyala. Bahkan sebelum mereka dilempar, api dipanaskan 7 kali lipat. Tetapi ada satu hal yang berubah. Mereka tidak sendirian. Yang awalnya mereka dilempar 3 orang, tetapi Raja melihat ada bayangan orang keempat yang berjalan bersama-sama dengan mereka. Pada saat itu Tuhan tidak menarik mereka keluar dari perapian tersebut. Tetapi Tuhan masuk dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kadang Tuhan gak langsung mengangkat kita keluar dari masalah kita. Tuhan gak mengeluarkan kita dari masalah yang sedang kita hadapi. Tetapi Tuhan masuk ke dalam hidup kita dan menyertai langkah kehidupan kita supaya kita kuat untuk berjalan dalam masalah yang sedang kita hadapi. Poin yang ketiga adalah bagaimana api tidak menguasai orang yang bersama-sama dengan Tuhan. Setelah keluar dari perapian, Alkitab berkata bagaimana tubuh Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap utuh, pakaian yang mereka kenakan tidak rusak, bahkan mereka tidak berbau api. Api yang kelihatan menakutkan, api yang kelihatan mematikan, ternyata tidak berkuasa atas kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Masalah dalam kehidupan kita boleh panas, tekanan yang menekan kita boleh berat. Tetapi saat kita percaya bagaimana Tuhan bersama-sama dengan kita, masalah tidak akan menghancurkan kehidupan kita. Pada pagi hari ini, mungkin kita sedang berada di tengah-tengah api. Masalah di sekitar kita belum selesai, doa-doa yang kita panjatkan belum terjawab, tetapi kita selalu diingatkan satu hal. Bagaimana kalau Tuhan bersama-sama dengan kita nggak akan pernah sendirian berjalan di dalam api itu. Amin untuk kebenaran firman Tuhan, kita akan bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kalau kami kembali lagi diingatkan, bagaimana di tengah masalah yang kita hadapi Tuhan, kami percaya bagaimana Tuhan, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kita. Engkau tidak pernah meninggalkan kita. Engkau terus berjalan bersama-sama dengan kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau melangkah Tuhan lebih jauh untuk memulai aktivitas kami Tuhan. Kami mau memohon bimbingan Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau terus urapi langkah kami Tuhan. Engkau terus berserta dengan kami Tuhan. Dimanapun kami berada, dimanapun lingkungan kami berada, kami terus menjadi terang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.